Saya jujur saja, Dok. Dari dulu saya makan seperti ini. Minum teh manis, makan gorengan, tahu dan tempe. Saya tidak merasa ada yang salah, tidak sakit, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau saya cepat lelah. Pendapat seperti ini sangat umum di kalangan pria usia 60 tahun ke atas. Namun, ada juga pria lain yang memiliki pandangan yang sangat berbeda. Kalau saya jujur saja, saya makan apa saja dari dulu. Gorengan hampir tiap hari, teh manis juga tidak pernah absen. Sampai sekarang badan saya masih kuat, masih bisa jalan jauh. Jadi buat saya, dua pandangan ini sama-sama sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penjelasan medisnya? Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan dengan sangat jujur dan tenang. Apakah akhir-akhir ini Bapak merasa tubuh masih hidup, tetapi energinya tidak lagi seperti dulu? Bangun pagi terasa lebih berat, semangat mudah turun, konsentrasi tidak setajam sebelumnya, padahal Bapak tidak sedang sakit, tidak ada nyeri yang jelas, hasil pemeriksaan seringkali terlihat normal. Banyak pria seusia, Bapak langsung berpikir, mungkin ini wajar, saya sudah di atas 60. Memang beginilah kalau usia bertambah. Namun sebagai dokter, saya ingin mengajak Bapak melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam banyak kasus yang saya temui di praktik klinis perubahan ini, bukanlah tanda bahwa tubuh pria sudah rusak. Dan seringkali juga bukan karena penyakit serius. Lebih sering ini adalah sinyal halus dari tubuh, bahwa ada sesuatu dalam kebiasaan harian yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan tubuh pria di usia ini. Yang membuat banyak pria terkejut adalah, ini mereka merasa tidak sakit, tetapi hormon yang menentukan energi, kekuatan, dan semangat hidupnya sudah menurun cukup jauh-jauh sebelum mereka menyadarinya. Dan salah satu sinyal yang paling sering diabaikan adalah apa yang kita konsumsi setiap hari tanpa pernah benar-benar kita pertanyakan. Silakan like video ini dan subscribe channel dokter Siti Rahmawati 365 karena informasi ini sangat penting untuk kualitas hidup Anda di usia emas. Tekan nomor 1 untuk memberitahu saya bahwa Anda siap mendengarkan. 3 makanan ini membuat Anda semakin lemah setiap hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu menyampaikan satu hal penting sejak awal. Video ini dibuat sebagai edukasi kesehatan, bukan untuk menggantikan konsultasi langsung dengan dokter Anda. Setiap tubuh pria memiliki kondisi riwayat kesehatan dan respons yang berbeda-beda. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk melarang Bapak mengonsumsi makanan tertentu secara mutlak. Sebaliknya, tujuan saya adalah membantu Bapak memahami tubuh sendiri agar Bapak dapat membuat pilihan yang lebih sadar dan lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia ini. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana beberapa makanan yang terlihat biasa dan sering dikonsumsi sehari-hari dapat memengaruhi keseimbangan hormon pria, terutama testosteron pada sebagian pria di atas usia 60 tahun. Sekali lagi, ini adalah pendekatan edukatif, bukan diagnosis dan bukan pengobatan. Dalam praktik klinis saya, ada satu pola yang sering muncul pada pria usia 60 tahun ke atas. Mereka datang tanpa keluhan penyakit yang jelas. Tekanan darah relatif terkontrol. Gula darah tidak selalu tinggi. Hasil pemeriksaan seringkali masih dalam batas normal. Namun mereka merasakan satu hal yang sama, energi menurun, daya tahan tubuh terasa lebih cepat habis, dan vitalitas tidak lagi sekuat sebelumnya. Yang menarik, setelah ditelusuri lebih jauh, penyebabnya seringkali bukan usia itu sendiri, dan bukan pula karena obat-obatan tertentu. Pada banyak kasus, faktor yang paling berperan justru berasal dari kebiasaan makan sehari-hari yang sudah dilakukan bertahun-tahun tanpa pernah dianggap sebagai masalah. Makanan-makanan ini sangat familiar, sering dianggap aman, bahkan kerap dipilih karena dianggap biasa atau sehat. Namun seiring bertambahnya usia, respons tubuh terhadap makanan tersebut bisa berubah secara perlahan dan memengaruhi keseimbangan hormon pria tanpa disadari. Saya ingin menceritakan satu kisah sederhana dari seorang pasien yang pernah datang ke ruang praktik saya. Namanya Bapak Wahyudi, usia 63 tahun, tinggal di Solo. Beliau tidak menderita penyakit berat, tidak ada nyeri yang mengganggu, aktivitas harian berjalan seperti biasa. Namun beliau berkata dengan nada pelan, "Dok, saya tidak merasa sakit, tetapi rasanya tubuh saya cepat sekali lelah. Pagi hari masih bisa beraktivitas, siang sudah terasa berat. Dan yang paling mengganggu semangat, saya tidak lagi stabil seperti dulu."
Ketika saya tanyakan pola makannya, beliau menjawab, "Saya makan biasa saja, Dok. Tidak berlebihan. Bahkan saya merasa sudah cukup sehat. Yang kami lakukan saat itu bukanlah pengobatan khusus dan bukan pula perubahan drastis. Kami hanya mulai mengamati kembali kebiasaan makan sehari-hari yang selama ini dianggap sepele." Beberapa minggu kemudian, Bapak Wahyudi kembali dan berkata, "Dok, saya tidak merasa menjadi muda kembali. Tapi tubuh saya terasa lebih ringan dan saya lebih mengenali batas tubuh saya sendiri." Dan itulah inti dari pendekatan ini, bukan mengejar keajaiban, melainkan memahami tubuh dan menyesuaikan kebiasaan secara sadar. Perkenalkan, saya Dr. Siti Rahmawati, dokter spesialis urologi yang telah mendampingi pria-pria dewasa dan lanjut usia selama lebih dari 15 tahun praktik klinis di Indonesia. Dalam pengalaman saya, salah satu kesalahpahaman yang paling sering saya temui adalah anggapan bahwa testosteron hanya berkaitan dengan urusan ranjang. Padahal, secara medis testosteron adalah hormon kualitas hidup pria. Hormon ini memengaruhi bagaimana tubuh Bapak bangun di pagi hari, seberapa stabil energi sepanjang hari, bagaimana otot mempertahankan kekuatannya, serta bagaimana suasana hati dan kepercayaan diri terbentuk. Seiring bertambahnya usia, perubahan kadar testosteron memang merupakan proses biologis yang alami. Namun yang sering tidak disadari adalah bagaimana kebiasaan sehari-hari, termasuk pola makan, dapat mempercepat atau memperlambat proses tersebut. Karena itu, ketika kita membicarakan testosteron pada pria usia 60 tahun ke atas, tujuannya bukan untuk mengejar kekuatan berlebihan, melainkan untuk menjaga keseimbangan agar tubuh tetap memiliki energi, ketenangan, dan rasa mampu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara biologis, setelah usia 40 tahun, kadar testosteron pria memang mulai menurun secara perlahan. Penurunan ini rata-rata sekitar 1% per tahun dan merupakan bagian dari proses penuaan yang normal. Artinya, penurunan testosteron bukanlah penyakit dan bukan pula tanda bahwa tubuh pria menjadi lemah atau tidak berguna. Namun yang sering tidak dijelaskan dengan jelas kepada pria dewasa adalah ini seiring bertambahnya usia tubuh menjadi lebih sensitif terhadap faktor-faktor dari luar, termasuk makanan yang dikonsumsi setiap hari. Pada usia yang lebih muda tubuh, masih mampu menoleransi berbagai jenis makanan tanpa menunjukkan dampak yang berarti. Tetapi setelah usia 60 tahun, mekanisme metabolisme dan regulasi hormon tidak lagi bekerja sefleksibel sebelumnya. Akibatnya beberapa jenis makanan yang dulu terasa aman dapat mulai memengaruhi keseimbangan hormon jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan. Yang perlu dipahami adalah masalahnya bukan pada satu kali konsumsi, melainkan pada pola yang berlangsung bertahun-tahun. Karena itu tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menyalahkan usia, melainkan untuk membantu Bapak memahami bahwa dengan menyesuaikan kebiasaan makan secara sederhana, tubuh pria usia 60 tahun ke atas masih memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan kualitas hidup yang baik. Dalam praktik sehari-hari, ada 3 kesalahan pola makan yang sangat sering saya temui pada pria usia 60 tahun ke atas. Kesalahan ini terlihat sepele, tetapi bila berlangsung lama dapat memengaruhi keseimbangan hormon secara perlahan. Kesalahan pertama adalah mengonsumsi jenis makanan yang sama setiap hari tanpa jeda. Banyak pria merasa bahwa selama makanan tersebut terasa cocok dan tidak menimbulkan keluhan langsung, maka aman untuk dikonsumsi terus-menerus. Padahal tubuh tetap membutuhkan variasi agar sistem metabolisme dan hormon tidak bekerja secara monoton. Kesalahan kedua adalah terlalu sering memilih makanan dalam bentuk olahan atau kemasan karena dianggap praktis dan rasanya konsisten. Tanpa disadari, bentuk olahan sering mengandung zat tambahan yang memberi beban ekstra pada sistem hormon. Kesalahan ketiga adalah anggapan bahwa label sehat berarti bisa dikonsumsi tanpa batas. Pada usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama seperti saat usia lebih muda. Saya perlu menegaskan, satu hal penting, saya tidak sedang melarang Bapak untuk makan makanan tertentu. Saya hanya mengajak Bapak untuk mulai memahami batas tubuh sendiri dan mengenali kapan sebuah kebiasaan perlu disesuaikan dengan usia. Ketika mendengar kata gula, banyak pria langsung berpikir tentang permen atau kue manis. Padahal dalam praktik klinis masalah terbesar justru datang dari gula yang tidak terasa manis di lidah. Minuman seperti teh manis, kopi sachet, minuman energi atau minuman kemasan yang diminum setiap hari sering mengandung gula tambahan dalam jumlah yang tidak kecil.
Karena dikonsumsi sedikit demi sedikit, tubuh jarang memberikan sinyal langsung bahwa ada masalah. Secara biologis, asupan gula yang berlebihan dapat memicu peningkatan insulin secara terus-menerus. Pada sebagian pria usia, lanjut kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan hormon, termasuk menekan produksi testosteron secara perlahan. Yang perlu dipahami secara medis adalah efek ini tidak terjadi pada semua orang dan tidak muncul hanya karena 1 atau 2 kali konsumsi. Masalahnya muncul ketika minuman manis menjadi kebiasaan harian selama bertahun-tahun. Jika Bapak hampir setiap hari minum teh manis, kopi sachet, atau minuman kemasan meskipun hanya 1 gelas dan merasa badan cepat lelah di siang hari, mungkin ini bukan kebetulan. Jika Bapak hampir setiap hari minum teh manis, kopi sachet, atau minuman kemasan, meskipun hanya 1 gelas dan merasa badan cepat lelah di siang hari, mungkin ini bukan kebetulan. Saya sering menemui pria yang berkata, "Dok, saya tidak makan manis." Namun setelah ditelusuri, ternyata mereka rutin mengonsumsi minuman manis tanpa benar-benar menyadarinya. Penting untuk ditegaskan, saya tidak meminta Bapak menghindari gula secara mutlak. Pendekatan yang lebih bijak adalah mulai mengurangi frekuensi memperhatikan kandungan minuman yang dikonsumsi dan memberi tubuh kesempatan untuk menstabilkan kembali respons hormonnya. Makanan gorengan adalah bagian yang sangat akrab dalam pola makan sehari-hari banyak pria Indonesia. Rasanya gurih, mengenyangkan, dan mudah didapat. Masalahnya bukan pada 1 atau 2 kali konsumsi, melainkan ketika makanan goreng menjadi kebiasaan rutin. Secara medis, minyak yang dipanaskan berulang kali mengalami perubahan struktur kimia. Proses ini dapat memicu pembentukan senyawa yang mendorong peradangan ringan kronis di dalam tubuh. Peradangan kronis yang berlangsung lama diketahui dapat memengaruhi berbagai sistem tubuh termasuk sistem hormon. Pada pria usia 60 tahun, ke atas kondisi peradangan yang terus-menerus dapat mengganggu kerja sel-sel di testis yang berperan dalam produksi testosteron. Yang perlu dipahami adalah efek ini tidak bersifat instan dan seringkali tidak menimbulkan rasa sakit. Tubuh terasa baik-baik saja, tetapi keseimbangan internal perlahan terganggu. Jika gorengan hampir selalu ada di meja makan, Bapak dan Bapak sering merasa berat badan di siang atau sore hari, ada kemungkinan tubuh sedang bekerja lebih keras daripada yang Bapak sadari. Saya sering menemui pasien yang berkata, "Dok, saya makan sederhana saja, hanya tempe goreng atau ikan goreng." Namun ketika gorengan dikonsumsi setiap hari dengan minyak yang sama, beban metabolik pada tubuh meningkat tanpa disadari. Pendekatan yang lebih aman bukanlah berhenti total, melainkan mengurangi frekuensi, memperhatikan cara pengolahan, dan memberi jeda agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan keseimbangan alaminya. Kacang kedelai dan produk turunannya seperti tahu dan tempe adalah bagian penting dari budaya makan di Indonesia. Makanan ini terjangkau mudah diolah dan sering dianggap sebagai pilihan yang sehat. Dan memang benar, dalam jumlah yang wajar tahu dan tempe dapat menjadi sumber protein nabati yang baik. Namun dari sudut pandang medis yang perlu dipahami adalah jumlah dan frekuensi konsumsinya. Kedelai mengandung senyawa alami yang disebut fitoestrogen, yaitu senyawa tumbuhan yang strukturnya menyerupai hormon estrogen. Pada sebagian pria, terutama setelah usia 60 tahun, paparan fitoestrogen dalam jumlah besar dan terus-menerus dapat mengirim sinyal yang membingungkan ke sistem hormonal. Akibatnya tubuh bisa menurunkan produksi testosteron sebagai bentuk penyesuaian biologis. Penting untuk ditegaskan, efek ini tidak terjadi pada semua pria dan tidak muncul hanya karena 1 atau 2 porsi tahu atau tempe. Masalah biasanya timbul ketika produk kedelai menjadi sumber protein utama setiap hari tanpa variasi yang cukup. Jika tahu dan tempe hampir selalu menjadi pilihan utama Bapak dan jarang ada variasi protein lain dalam seminggu ini, adalah momen yang baik untuk mulai mengevaluasi kembali tanpa harus menghindarinya sepenuhnya. Saya sering menyampaikan kepada pasien bahwa tujuannya bukan menghindari tahu dan tempe, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang dengan variasi sumber protein dan jeda konsumsi. Tubuh pria usia lanjut dapat menjaga keseimbangan hormon dengan lebih stabil dan alami. Setelah kita membahas 3 jenis makanan tadi, saya ingin Bapak menarik napas sejenak dan melihat gambaran besarnya dengan tenang. Yang perlu diingat adalah pembahasan ini bukan untuk membuat Bapak takut dan sama sekali bukan untuk menyalahkan kebiasaan makan yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Tidak semua pria akan bereaksi dengan cara yang sama.
Respons tubuh sangat dipengaruhi oleh usia, kondisi kesehatan, tingkat aktivitas, serta pola makan secara keseluruhan. Yang menjadi perhatian utama adalah pola jangka panjang. Jika saat ini Bapak mulai menyadari bahwa satu atau dua kebiasaan tadi terasa sangat dekat dengan keseharian, Bapak itu bukan tanda kesalahan, melainkan tanda bahwa tubuh sedang mengajak Bapak untuk lebih peka. Bukan satu kali makan dan bukan satu jenis makanan tertentu. Bagi pria usia 60 tahun ke atas, tubuh memang menjadi lebih sensitif, tetapi itu tidak berarti tubuh menjadi lemah. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita justru bisa menyesuaikan kebiasaan secara lebih bijak tanpa harus hidup dalam pembatasan berlebihan. Tujuan dari edukasi ini adalah membantu Bapak mengenali sinyal tubuh sendiri, mengetahui kapan sebuah kebiasaan perlu dikurangi, dan kapan tubuh masih bisa menoleransinya dengan baik. Kesadaran seperti inilah yang menjadi dasar dari kualitas hidup yang lebih stabil di usia lanjut. Jika dari 3 hal yang kita bahas hari ini, ada satu kebiasaan yang terasa sangat dekat dengan keseharian, Bapak silakan tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk dihakimi, tetapi sebagai langkah awal untuk lebih sadar dan jujur pada tubuh sendiri. Pada tahap ini saya ingin mengajak Bapak melihat perubahan bukan sebagai pengobatan, melainkan sebagai proses belajar mengenali tubuh sendiri. Pendekatan yang sering saya sarankan bersifat sederhana dan berlangsung selama 21 hingga 30 hari. Bukan untuk menguji tubuh secara ekstrem, tetapi untuk memberi ruang agar sistem metabolisme dan hormon bisa merespons dengan lebih seimbang. Pada minggu pertama, fokuskan pada pengurangan frekuensi, bukan menghilangkan semuanya, melainkan mulai memberi jeda pada makanan dan minuman yang sebelumnya dikonsumsi setiap hari. Pada minggu kedua dan ketiga, perhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh. Apakah tidur terasa lebih nyenyak? Apakah energi di siang hari lebih stabil? Apakah suasana hati terasa lebih tenang? Memasuki minggu keempat, banyak pria mulai lebih peka terhadap batas tubuhnya sendiri, bukan karena tubuh menjadi lebih kuat, melainkan karena respons internal menjadi lebih teratur dan mudah dikenali. Yang terpenting, jangan menilai hasil secara terburu-buru. Setiap perubahan kecil adalah informasi berharga yang membantu Bapak membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia ini. Sebelum Bapak menerapkan penyesuaian apapun, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan demi keamanan dan kesehatan jangka panjang. Pendekatan yang kita bahas dalam video ini bersifat umum dan edukatif dan tidak mempertimbangkan kondisi medis spesifik yang mungkin dimiliki setiap individu. Bagi Bapak yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat jantung, kolesterol, diabetes, atau memiliki riwayat gangguan hormon dan metabolisme, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang menangani Bapak secara langsung. Respons tubuh terhadap perubahan pola makan dapat berbeda-beda pada setiap orang. Apa yang terasa membantu bagi sebagian pria belum tentu memberikan efek yang sama pada yang lain. Karena itu, jangan memaksakan perubahan secara ekstrem. Perhatikan sinyal tubuh dengan cermat dan hentikan bila muncul keluhan yang tidak biasa. Pendekatan yang aman selalu dimulai dengan pemahaman kehati-hatian dan komunikasi yang baik dengan tenaga medis. Bapak-bapak yang saya hormati, usia bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Usia hanyalah fase kehidupan di mana tubuh meminta kita untuk lebih mendengarkan dan lebih memahami sinyal-sinyalnya. Tujuan dari edukasi kesehatan bukan untuk membuat Bapak merasa cemas, melainkan untuk membantu Bapak mengenali apa yang masih bisa dijaga, apa yang perlu disesuaikan, dan bagaimana melakukannya dengan bijak. Dengan pemahaman yang tepat, banyak pria di usia lanjut tetap dapat menjalani hari-hari dengan energi yang stabil, pikiran yang lebih tenang, dan rasa percaya diri terhadap tubuhnya sendiri. Saya juga mengundang Bapak untuk menuliskan usia dan kota tempat Bapak menyimak video ini. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa banyak pria seusia Bapak sedang belajar dan berproses bersama. Jika Bapak merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe channel ini agar Bapak tidak ketinggalan edukasi kesehatan pria lainnya. Saya juga mengundang Bapak untuk menuliskan di kolom komentar usia dan kota tempat Bapak menyimak video ini. Dengan begitu, kita bisa membangun ruang belajar yang saling mendukung dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika Bapak merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman saudara atau rekan seusia Bapak yang mungkin sedang merasakan hal serupa tetapi belum tahu harus mulai dari mana.
Tetap sehat, tetap sadar, dan tetap bermartabat.